Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Saifullah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, mengapa Jepang dapat dengan cepat menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan faktor-faktor pendukungnya. Karena kombinasi beberapa faktor penting, baik dari sisi keunggulan Jepang maupun kelemahan Belanda, serta kondisi sosial, berikut faktor pendukungnya. Yang pertama, sikap anti Belanda dan janji kemerdekaan. Yang kedua, gerakan 3A. Yang ketiga, penyambutan hangat oleh masyarakat. Yang keempat, sumber daya alam yang melimpah. Yang kelima, letak strategis di Indonesia. Yang keenam, kehebatan militer Jepang. Soal yang kedua, apa perbedaan strategi penjajahan yang digunakan Jepang dibandingkan dengan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Strategi penjajahan Jepang di Indonesia berbeda dengan Belanda dalam hal tujuan, pendekatan, dan dampak terhadap masyarakat. Dampak: kerusakan ekonomi, kemiskinan, kerja paksa, perpecahan sosial, dan trauma kolektif. Soal yang ketiga, bagaimana propaganda saudara tua yang digunakan Jepang memengaruhi pandangan masyarakat di Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apakah strategi ini berhasil dan mengapa? Propaganda saudara tua yang digunakan Jepang di awal kedatangannya mereka di Indonesia, yaitu dengan menyatakan bahwa Jepang dan Indonesia adalah saudara sebangsa Asia, berhasil untuk sementara waktu menarik simpati masyarakat Indonesia. Propaganda saudara tua berhasil dalam menciptakan kesan positif awal dan menarik simpati masyarakat Indonesia. Namun kebijakan dan tindakan Jepang yang kemudian bertolak belakang dengan propaganda tersebut. Namun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jepang merosot dan bahkan memicu perlawanan. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa Romusa dan memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kebijakan kerja paksa atau Romusa yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah satu contoh paling brutal bagaimana penjajahan mengeksploitasi sumber daya manusia suatu bangsa dengan pemahaman mendalam atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Soal yang kelima, apa tujuan Jepang membentuk organisasi-organisasi Jepang seperti PETA, Heiho, dan Putra? Bagaimana organisasi-organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jepang membentuk organisasi seperti PETA, Heiho, dan Putra dengan tujuan awal untuk membantu mereka dalam perang di Asia Timur Raya. Organisasi-organisasi ini kemudian memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak. Soal yang keenam, bandingkan dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dengan masa penjajahan Belanda. Apa yang berubah dan mengapa hal itu penting? Jepang menghapus kurikulum dualisme yang diskriminatif milik Belanda, memprioritaskan pendidikan untuk semua kalangan, dan memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sementara Belanda
lebih fokus pada pendidikan elit dan penggunaan bahasa Belanda. Soal 7. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi dan diterapkan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? Reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang diterapkan Jepang sangat kompleks, berawal dari sambutan awal yang optimis hingga berubah menjadi penolakan dan perlawanan keras. Seiring dengan peningkatnya eksploitasi dan kekejaman Jepang. Bentuk-bentuk perlawanan yang muncul. Yang pertama, perlawanan bersenjata, perlawanan kooperatif, dan gerakan bawah tanah. Soal yang ke-8, menurutmu apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. Menurut saya, penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang adalah memicu yang sangat penting bagi semangat kemerdekaan, bahkan bisa dibilang menjadi katalisator utama. Soal yang ke-6, bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi penjajahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Berikan contoh konkretnya. Tokoh-tokoh Jepang dengan berbagai cara, terutama melalui taktik kooperatif dan non-kooperatif, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Contoh kooperatifnya Pusat Tenaga Rakyat dan Jawa Hokokai. Soal yang ke-10, jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk turut serta dalam perjuangan bangsa? Jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Langkah-langkah yang akan saya ambil, saya akan didasarkan pada strategi adaptif dan multifasif dengan prioritas pada pengumpulan informasi, penguatan moral rakyat, dan persiapan sumber daya manusia untuk kemerdekaan. Strategi dan alasan: membangun dan menguatkan jaringan bawah tanah. Alasan ini adalah tulang punggung perlawanan sejati. Organisasi bawah tanah memungkinkan pergerakan yang lebih radikal dan persiapan konkret tanpa campur tangan Jepang. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.